Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat datang di channel YouTube Maidi, channel YouTube pendidikan. Baik, pada video kali ini saya akan mencoba memberikan video tutorial tentang bagaimana cara kita untuk mendesain, membuat media kuis pembelajaran interaktif agar pembelajaran kita di kelas itu lebih menyenangkan dan juga menarik untuk murid-murid kita. Terutama sekali ketika kita untuk menguatkan atau membangun pengetahuan anak-anak didik kita atau murid-murid kita, sehingga ini perlu keterampilan kita sebagai guru untuk bagaimana merancang pembelajaran kita agar tidak membosankan, itu akan lebih menarik ya. Baik, langsung saja bagaimana caranya, silakan simak tonton video ini. Pertama kita buka Google dulu ya, kita ketik Canva. Kita mendesain dengan Canva, kemudian ini klik ini, jika sudah muncul tampilan seperti ini, silakan di sini diketik kuis. Oke, persentase kuis ya. Nah, muncul template-template. Ini bisa kita pilih template-template yang sudah tersedia langsung dari langsung disediakan oleh Canva. Kita tinggal bisa pilih salah satu dari sini, misalnya kita pilih yang ini bisa, tetapi di sini bisa juga kita desain sendiri. Di sini saya mau buat desain sendiri, maka klik yang ini buat desain kosong. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini kan masih kosong ya teman-teman. Ya, silakan kita bisa pilih yang mana saja yang ingin kita gunakan sebagai template. Di sini bisa pilih ya, atau kita desain sendiri. Sekarang saya mau buat yang desain sendiri saja ya. Caranya klik elemen. Sini kita cari ubah background dulu. Backgroundnya kita pakai alam bawah laut misal, atau alam hutan, terserah. Oke, kita cari di grafis. Di sini bisa kita pilih sebagai backgroundnya, gambar backgroundnya terserah maunya teman-teman. Ini saya pilih yang ini, kemudian ini dibesarkan. Caranya ditarik saja. Oke, jika sudah muncul seperti ini, tinggal kita kasihkan teks di sini. Tambahkan teks dan tombol-tombol teks. Tambahkan subjudul. Di sini kita pakai kuis interaktif. Ini bisa kita ganti model hurufnya sesuai keinginan. Di sini kita bisa pilih ini ya, yang mana yang mau digunakan. Ini saya pilih yang menggunakan Anton. Nah, dia akan berubah. Di sini kita bisa juga tambahkan kotak teks ya, klik elemen. Kemudian setelah kita klik elemen, di sini kita ketikkan kotak teks, enter, cari di grafis. Oke, bisa kita pilih ya kotak teksnya. Oke, kita pilih, saya pilih yang ini saja. Oke. Ya. Ini kotak teksnya di sini.
Silakan sesuaikan dengan keinginan teman-teman. Mau ganti warna bisa, misalnya kita ganti warnanya dengan yang lain, tinggal klik di sini teman-teman. Misalnya kita ganti warnanya dengan menggunakan yang warna kuning. Nah, ini akan berubah. Selanjutnya mungkin akan kita tambah teks selanjutnya di sini, mungkin materinya ya. Misalnya di sini saya guru bahasa Inggris, kebetulan materinya adalah menunjukkan arah atau showing direction. Oke, ini bisa kita ganti ukurannya ya, kita kecilkan. Kita ganti juga fontnya, jenis fontnya, tulisannya, misalnya kita pakai yang glacial. Oke, nah di sini juga mau kita tambahkan dengan kotak ya, klik di elemen, kemudian di sini kotak teks ya, grafis. Silahkan dipilih yang mana yang mau digunakan. Oke, kita pakai yang ini saja. Silahkan nanti teman-teman pilih yang mana yang dimau ya, sesuaikan saja. Oke, misalnya ini kita mau ganti warnanya dengan, atau fontnya yang kita ganti warnanya, klik warna teks, ganti saja warna teksnya, mungkin mau ditulis dengan warna biru misalnya. Oke, dia akan berubah menjadi warna biru. Ini kotak teksnya mau diganti warnanya, misalnya kita pakai warnanya, diganti warnanya dengan menggunakan yang warna ini misalnya oranye. Nah, dia akan berubah. Selanjutnya di sini, karena ini adalah di slide pertama, kita tambahkan tombol start atau tombol play ya. Klik di elemen, kemudian ketikkan button. Silakan dicari tombol start ya. Sini bisa kita pakai tombol start, bisa juga kita gunakan tombol play. Ya, kita cari. Nah, ini ada tombol start, ini kita gunakan yang ini aja teman-teman. Oke, ini kita bisa tarik agak bawahan. Nah, nanti begitu klik ini maka akan langsung berjalan ke slide soalnya. Nah, selanjutnya kita buka slide baru. Di sini kita masukkan soal kita. Ya, ini sudah kita bisa diunggah ya. Ini sudah saya unggah. Ini bisa kita klik yang ini. Ya, nah bisa ini kita perbesar misalnya. Oke, nah ini adalah roadmap yang akan dibaca nanti sama anak-anak. Tambahkan teks di sini. Teksnya adalah di sini misalnya soalnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah saya buat dalam bentuk Word. Ini tinggal di copy saja. Di copy. Ya, masukkan ke sini. Tempel. Oke. Nah, jadi nanti anak-anak imagine that you are standing at the cross edge. Jadi anak-anak membayangkan mereka berdiri di sini. Kemudian mereka akan diarahkan. Kemudian kita buat lagi slide yang baru. Kita masukkan soal di sini sekarang. Soal nomor 1 adalah yang ini. Kita copy aja ya teman-teman, copy. Kemudian ini kita paste di sini. Kita tempel. Nah, ini soal nomor 1. Oke, ini bisa kita perkecil ukurannya teman-teman. Kalau mau diperkecil, ya kita perkecil saja. Soalnya mungkin di sini ya. Kemudian kita buatkan pilihan gandanya. Pilihan gandanya, misalnya kita pilih yang A.
ini, kita copy, kita masukkan teks, kita tempel. Oke, ini yang A. Kemudian kita pilih, masukkan yang B lagi, kita copy, kita tempel. Ini yang B. Kita copy yang C lagi. Kita taruh di sini. Ini yang C. Kita masukkan yang D lagi. Copy. Nah, misalnya di sini akan kita gunakan tombol juga ya untuk A, B, C dan D-nya. Misalnya kita pilih saja di sini di elemen. Kemudian kita misalnya gunakan tombol mana? Buatkan tombol. Oke, kita menggunakan tombol yang ini saja. Yang ini aja ya. Nah, ini akan kita kecil dulu ya teman-teman. Ini tombol yang A. Ini kita duplikat. Ini kita atur. Kita klik kanan, kemudian pilih lapisan, mundur selapis. Nah, oke. Ini juga kita besarkan sedikit. Nah, ini juga kita duplikat. Kita taruh di sini ya teman-teman. Klik kanan, lapisan, mundur selapis. Oke. Ini juga kita duplikat. Lapisnya mundur selapis. Oke. Nah, nanti ketika anak-anak menjawab ya, mereka akan klik salah satu ini, maka akan langsung jawabannya. Nah, di sini dibuatkan kunci jawaban. Ini kita perbesar dikit. Kita perbesar. Oke. Nah, ini juga bisa kita buatkan background ya. Nah, di sini kita harus juga tambahkan tombol ya. Tombol home. Misalnya di sini kita tambahkan tombol home. Kita pakai yang ini. Tombol home. Tombol home-nya silakan diletakkan terserah di mana maunya. Oke, kita taruh di sini aja ya, teman-teman. Oke, di sini ada tombol next, back. Oke, di sini aja. Ada tombol next, kita masukkan. Jadi tombol-tombol ini nanti adalah fungsinya, yaitu ketika kembali ke soal, maka mereka akan klik back. Ketika ke soal berikutnya, klik next. Dan ketika kembali ke slide pertama, dia klik home. Gitu. Nah, sekarang akan kita buatkan kunci jawaban di slide berikutnya. Di sini kita gunakan backgroundnya ya, kita tambah di sini background. Misalnya alam hutan.
pilih grafis ya, kita pilih yang ini. Ini kita perbesar. Nah, di sini kita buat kunci jawaban untuk jawaban benar. Kita ketikkan di sini benar, tambahkan kotak teks. Misalnya kotak teks yang akan kita pakai boleh yang mana aja. Oke, yang ini saja dah. Oke, ini kemudian kita perkecil sedikit. Oke, sebenarnya kita ganti warnanya yang ini ya teman-teman, kita pakai warna hijau. Nah, kemudian ini kita copy, kita duplikat slide yang ini untuk jawaban salah. Ini kita ganti warnanya pakai warna merah. Oke, jadi nanti ketika jawaban di sini bisa kita tambahkan animasi ya teman-teman. Untuk jawaban benar kita tambahkan animasi bahagia. Di elemen ya, pilih grafis. Ya, kita cari animasi bahagia di sini. Ya. Kan bisa kita pilih ya. Oke, saya suka yang ini. Saya pilih yang ini aja animasinya. Nah, ini kita perkecil dikit ya teman-teman. Ini animasi bahagia. Oke, di jawaban salah kita pakai animasi sedih. Oke, saya pakai yang ini. Ini kita perkecil. Oke, nah di sini juga bisa kita pada slide ini, kunci jawaban ini bisa kita tambahkan di sini audio bunyi. Ya, caranya ke sebelah kiri, cari audio di sini ya, klik audio. Pada slide jawaban benar, ini coba kita cek reaksi anak senang, audio reaksi anak. Oke, ini kita pakai sebagai audionya. Oke. Sedangkan pada jawaban salah nanti reaksi audionya bayi menangis. Kita cek. Oke, ini kita pakai. Oke. Oke. Nah, itu sebagai. Nah, sekarang tinggal kita hubungkan atau linkkan tombol-tombol ini. Misalnya pada tombol start nanti akan ketika kita hubungkan dengan slide kedua. Caranya klik kanan, pilih tautan, kemudian dia masuk ke slide 2. Selesai. Oke. Nah, di sini juga perlu kita tambahkan tombol ya teman-teman, tadi lupa. Ini kita taruhkan tombol lagi ya teman-teman. Kita kembali ke elemen.
Oke, ini tuh kita di sini aja kopikan dari sini. Ini kita copy ya teman, duplikat. Ini kita masukkan slide 2. Oke, tombol next juga ini kita duplikat, kita masukkan di slide 2. Kemudian tombol home juga kita duplikat, kita masukkan di slide 2. Oke, nah ini kita atur posisinya ya teman-teman. Ini kita perkecil sedikit gambarnya. Ini agak kita sinikan. Ini taruh di sini. Ini taruh di sini. Oke. Sekarang kita hubungkan tombol-tombol yang ada di slide 2. Tombol back, ini kita klik kanan, kita tautkan ke slide pertama. Sedangkan tombol next, ini kita tautkan, klik kanan, kita tautkan ke slide 3. Sedangkan tombol home, kita tautkan, klik kanan, tautkan ke slide pertama. Oke, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke slide 3. Di slide 3 ini ya, ini posisi-posisi tombol ini silakan diatur sesuai keinginan teman-teman ya. Tombol back di slide 3 ini kita tautkan ke slide kedua. Tombol next kita lanjutkan ke slide 6 karena nanti soal berikutnya ada di slide 6 ya. Ini kita tautkan, klik kanan, tautkan ke slide 6 karena soal nomor 2 ada di slide 6 nanti. Oke. Sedangkan tombol home ini kita klik kanan, kita tautkan ke slide pertama. Oke. Sudah ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang akan kita coba lihat tampilannya. Kita klik tampilkan. Ya, klik tampilkan. Nah, ini tampilannya teman-teman. Ya, kuis ini. Misalnya kita klik tombol start ya teman-teman. Nah, dia akan masuk ke soal. Di sini imagine that you are standing at the cross edge. Jadi anak-anak membayangkan mereka berdiri di tanda silang ini. Kemudian dikasih soal. Mereka membaca peta ini, kita kasih waktu dalam 1 menit atau 2 menit ya. Kemudian kita klik next. Next ini artinya masuk ke soal. Nah, masuk soal. Go ahead and then take the second turning to the left. It is on the right. A. School. B. Mosque. C. Market. D. Stadium. Tinggal mereka klik nanti salah satu dari sini, maka lupa tadi belum kita tautkan ya masing-masing jawaban ini. Oke, kita tautkan dulu ya teman-teman. Karena yang soal ini
Jawabannya adalah jawaban yang benar. Take the second turning onto the left. Oke, jawaban yang benar adalah B. Maka ini kita koneksikan ke slide benar. Klik kanan, tautan, kemudian dengan slide 4. Karena di slide 4 ini jawaban benar. Oke, selesai. Nah, yang A, C, dan D ini jawaban salah. Kita tautkan ke slide jawaban salah. Jawaban tautan jawaban salah di slide 5. Oke, selesai. Yang C juga demikian. Ini kita tautkan ke slide klik kanan, slide 5. Yang jawaban D juga demikian. Kita tautkan slide 5. Klik kanan. Oke, sudah. Nah, sekarang di sini. Di sini juga akan kita buat tombol ya, teman-teman. Carikan tombol, buatkan tombol. Di sini tombolnya adalah tombol back ke soal. Kita grafis, carikan satu tombol aja di sini ya, teman-teman, back saja. Oke, kita pakai ini. Kita taruh di sini. Ini kita tautkan ke soal. Soal ada di slide 3, klik kanan, tautan. Kita tautkan ke slide 3. Soalnya ada di slide 3. Selesai. Di sini juga demikian, di slide jawaban salah kita tautkan tombol back juga di sini. Ini kita tautkan ke soal. Tautan soal ada di slide 3. Oke. Nah, sekarang akan kita lihat tampilannya ya, teman-teman. Klik tampilkan. Nah, ini tampilannya ya, teman-teman. Nah, sekarang misalnya kita akan mau memulai game ini atau kuisnya. Misalnya kita klik start. Nah, dia akan masuk ke slide soal. Jadi, anak kita kasih waktu sekian menit untuk melihat, membaca peta ini. Imagine that you are standing at the cross egg. Nanti mereka membayangkan mereka berdiri di tanda yang disilang ini. Kemudian kita klik next untuk masuk ke soal. Nah, dia masuk ke soal. Go ahead and then take the second turning to the left. It is on the right. Nah, misalnya nanti seandainya siswa jawab bannya adalah yang A, klik A. Nah, ternyata jawaban sisa kita salah. Ya. Kita back ini kembali ke soal. Seandainya nanti siswa kita menjawab dengan jawaban yang B, kita klik. Ya, ini kalau jawabannya benar. Kita back lagi kembali ke soal. Seandainya siswa kita menjawab yang C, ya itu jawabannya salah. Seandainya jawabannya juga yang D, ya itu jawaban salah. Gitu. Kita klik next, maka ini akan ke soal selanjutnya. Nah, ini nanti karena ini belum saya buat, silakan nanti teman-teman rancang sendiri ya media pembelajaran interaktifnya.
Kalau nanti ada teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe untuk mendukung video saya. Terima kasih.